hashtag Hawaya HAWAYA ditambah hashtag sister pakai S in heart. Itu dua hashtagnya biar aku jawab dengan sepenuh hatiku ya. Ingat perjodohan kalian jangan berjodoh. Dokter, ada pertanyaan. Silakan. Kalau ini sepertinya dari saya sendiri. Sedikit ini memikirkan pertanyaan udah dari 1 menit yang lalu. Cepat ya dok ya, tapi udah ditulis, hebat ya saya. Pertanyaannya adalah, kenapa perempuan muslim memiliki tekanan lebih berat untuk menikah? Dok, aku lagi mengalami hal itu. Gimana dok? Karena kita memang harus memperhatikan value atau nilai-nilai yang kita punya. Nilai kita itu nilai keluarga ada, nilai budaya ada, nilai agama ada. Nah, kalau nilai agama kita mesti belajar perempuan muslim itu bagaimana. Karena harus memenuhi 3 hal ini, maka kita harus mempelajari semuanya. Jadi rasanya tertekan gitu. Enggak juga kan ilmu bisa dipelajari. Misalnya perempuan muslim harus ngapain? Harus imamnya harus bapaknya kan, laki-laki. Jangan mengimami keluarga dong. Kitanya tidak boleh mendominasi, artinya segala sesuatu ada yang memimpin di rumah. Nah itu, mau nggak kita dipimpin atau kita yang mau memimpin? Nah itu dia, itu pelajaran sedikit dari bagaimana Islam menuntun keluarganya. Terus kalau kita mau kerja boleh nggak? Boleh, tapi izin. Maka itu dibicarakan pada waktu kita mau memilih gitu. Pilih orang yang pekerjaannya apa. Oke. Gitu ya dok, buat teman-teman yang merasa lebih berat walaupun kita seorang muslim ternyata enggak, sama aja, yang penting semua dimulai dari pikiran kita. Kan begitu ya. Kita lanjut ya dok, sambil nunggu teman-teman yang udah nanya di Twitter yang tadi sempat rame banget, sempat trending, kita lanjut lagi. Ada 2 halaman dok. Waduh, saking banyaknya netizen sangat tebal skripsi. Wah jangan, kemarin skripsi saya 3 kali ditolak. Ya mungkin ditolak, tapi buat 3 kali ditolak nggak apa-apa, belum 7 kali. Jangan 7 kali dok. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Isabella. Oke. Isabella ini katanya baru putus. Terus dia tanya, dokter, menjalankan hubungan di dunia modern ini, gimana seseorang wanita muslim dapat memulai untuk menemukan pasangan? Nah, pada platform ini cocok ya? Cocok. Ini untuk perempuan muslim. Yang kedua, aman. Kenapa aman? Karena ada fitur-fitur yang sudah menyaring orang-orang yang mendaftar. Kemudian ada guardian atau orang yang menemani, memantau apakah perjalanan ini belok kiri, belok kanan atau lurus gitu. Jadi kapan dia memberi pertimbangan, dia harus memberi pertimbangan guardian itu. Harus memenuhi kriteria apa yang disyaratkan oleh keluarga. Misalnya harus, tentu saja kalau muslim ya harus dengan yang muslim ya. Kemudian kalau dia mempunyai budaya yang harus diikuti, kita masih mempunyai banyak suku-suku yang adat budaya harus diikuti, ya kita belajar adat budayanya bagaimana. Jangan melampaui adat itu sendiri, karena kita dibesarkan, diasuh secara adat itu. Kemudian pendidikan juga perlu. Pendidikan itu tidak harus pendidikan tinggi di sekolah, tetapi bagaimana otak kita bisa terdidik sesuai dengan situasi lingkungan dan zaman. Nah, sekarang kita sudah dididik nih, semua pakai digital, belajar dong. Ya, sekarang juga gampang, dikit-dikit ada internet, ada Instagram, ada berita, bahkan di Twitter aja paling tinggi berita tuh biasanya trending. Tapi kalau menurut dokter nih, misalnya yang si cewek karakternya pendiam, itu cocoknya sama yang pendiam juga atau mungkin sama yang rame juga? Biar nimbangin atau mungkin sebaliknya kalau kata dokter bisa. Kalau pendiam dapat pendiam kira-kira gimana ya? Sepi banget dong ya. Ada deh ngomong tapi nggak terlalu kayak burung pagi hari itu. Wah itu nanti yang satu ribet juga tuh, telinganya
penuh dengan suara. Jadi berimbang. Yang diem tolong bisa mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia suka. Ya boleh saja dengan kalimat singkat. Yang cerewet jangan mengutarakan semua hal, cukup hal-hal yang bisa menenangkan juga, bisa didiskusikan. Diskusi itu tidak harus dengan suara yang meninggi, bisa saja dengan suara datar, sehingga kita bisa menerima dengan lega. Jadi itu kira-kira ya. Buat teman-teman yang mungkin masih menanti jodohnya, masih nanya jodohku cocoknya sama yang bagaimana, makanya nontonnya jangan di skip. Nanti kalau live-nya disimpan, diputar-putar lagi terus dikirim ke doi. Tapi dok, gimana sih caranya supaya kita kelihatan menarik di mata orang, apalagi calon jodoh? Ya kalau kita masuk ke platform ini ada foto kayaknya ya, fotonya menarik. Artinya ya dipoles lah ya, pakai bedak kayak gitu, bajunya yang sopan gitu ya. Kemudian jangan meremut lah ya. Senyum. Tampilkan yang terbaik di Hawaii. Itu dari foto. Kemudian dari riwayat pribadi atau identitas, berikan nama, umur, mungkin pendidikan, terus motif dari keinginan mencari pasangan yang bagaimana, kemudian sifat-sifatnya apa. Jadi walaupun kita tidak pandai sekarang, tetapi ketika kita bertemu dengan orang atau kita chatting dengan orang, gunakanlah tadi kalimat yang positif. Dengan begitu orang akan merasa cocok dengan kita. Dan jangan terlalu banyak bumbu, masakan juga kalau banyak bumbu nggak enak kan ya. Bumbu yang dokter maksud itu kayak apa tuh? Nah, misalnya saya tuh cantik loh. Kemudian rambut saya bikin begini-begini akan tambah cantik. Sudah, cantik, setuju. Dandan, setuju. Tapi berlebihan, ya. Seperti itu. Jadi bumbunya jangan kebanyakan. Atau misalnya membuat masakan itu tumis-tumisan, terus berkhayallah membuat masakan yang complicated gitu ya. Kalau complicated kan orangnya jadi bingung, ini maunya apa sih sebetulnya, mau gado-gado atau mau pecel. Nah, kalau dicampur kan juga nggak enak. Jadi harus tahu persis batasannya, sampai mana yang dinamakan ini, sampai mana yang dinamakan itu. Jadi kita pada waktu diskusi, perdebatan tolong disingkirkan. Setuju. Terima pendapat orang dengan pendengaran yang baik, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih. Banyak mendengar itu jauh lebih baik. Mendengar lebih baik, karena itu kan kita diberi telinga dua, mulut cuma satu. Artinya dengarkanlah dengan seksama sambil memperhatikan bahasa tubuh. Itu lebih baik. Saya kira itu. Luar biasa, aku jadi terketuk hatinya. Nanti kalau teman-teman nemu foto Ricis di Hawaii, tolong jangan di-capture ya, namanya juga usaha ya dok. Kalau di Hawaii, kalau muka kita diganti pakai apa-apa nggak bisa tuh. Dia maunya asli. Iya sih, ya udahlah, pokoknya apa adanya aja. Jangan ada apa sih. Mantap. Ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Untuk cewek, gimana sih enaknya memulai percakapan duluan untuk memulai sebuah hubungan online? Nih pas banget, karena Ricis juga awal dari online. Tentu menyapa, apa kabar, apa yang sedang tren sekarang di sekitarmu, apa yang terjadi di lingkunganmu. Jadi masuklah dengan suasana lingkungan lebih dahulu, dorong pelan-pelan ke arah pribadi yang kamu cari di kriteriamu. Jadi kita tidak ujuk-ujuk tanya, kerja di mana, gajinya berapa, pangkat lo apa. Itu akan merupakan ancaman bagi seseorang. Maka berbicaralah dengan tinggal di mana, di rumah ada siapa aja, apa aktivitas harian. Kan dari situ kita bisa menyimpulkan banyak hal.
dia tinggal sama orang tuanya kah, dia kerja di mana kah, menyenangi pekerjaannya atau tidak, dan seterusnya. Saya kira begitu. Dok, ini ada pertanyaan yang setelah Ricis kumpulkan, ini pertanyaan yang paling banyak. Gimana gimana ya pertanyaannya, saya jadi bingung. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada orang yang meninggalkan kita secara tiba-tiba. Dia bosan, tapi nggak bilang, tapi ngilang, Dok. Nah, kenapa hilang ya? Tanya gimana? Ninggalin tiba-tiba itu ada beberapa maksud. Dia bosan udah lama tapi nggak ngomong. Iya. Oh, udahlah, tinggalin aja. Atau dia mendapatkan musibah. Dan dia nggak bisa ngomong lagi, dia pergi aja. Ya. Kalau dia pergi tiba-tiba, kita juga kehilangannya tiba-tiba. Ya, biasanya kita dapat, tiba-tiba tidak ada. Maka cobalah menggali kemungkinan dari beberapa jam, beberapa waktu yang lalu ada komunikasi apa saja yang memungkinkan peristiwa itu tiba-tiba. Sebetulnya orang ninggalin nggak ada yang tiba-tiba kecuali musibah ya. Ah, betul. Karena kita sudah bisa baca ketika mereka berbicara, diskusi, ada hal yang tidak pas, terutama menyerang. Menyerang itu bukan berarti bicara kasar, tapi bicara yang menusuk perasaan. Kalau menyerang itu orang akan pasang defense, pasang pertahanan diri dengan kemudian kalau kira-kira dia kalah ya ngabur kan. Iya. Jadi berbicaralah yang tenang, nyaman buat kita dan buat orang lain. Betul. Dan kalau membahas tentang perpisahan atau dianya pergi dan hilang, ya mungkin berpisah itu adalah hal yang mudah, tapi yang sulit adalah melupakan kenangannya. Oh iya ya Dok ya. Iya. Apalagi kalau udah bersama lama-lama terus tiba-tiba misah, kita ya pisah aja, tapi kenangannya itu yang tidak bisa dilupakan. Berarti kaum jomblo. Tapi nih, kalau menurut dokter di Hawaii aman nggak? Kalau kita belajar tentang fiturnya, maka kesimpulannya aman. Dari mana kita tahu? Karena verifikasi wajah itu dilakukan pada waktu kita masuk, pada waktu sign up pertama kali. Jadi pastinya orangnya yang nulis, yang masuk ya orang itu, bukan digantikan oleh orang lain. Terus kalau kita memang nggak nyaman muka kita jelas, bisa di blur sebelum match sama cowoknya. Ada juga fitur seperti itu. Juga ada fitur pendampingan yang kita sebut guardian. Artinya apa? Kita bisa melibatkan orang lain, pihak ketiga, untuk mengawasi percakapan. Apakah percakapan kita percakapan yang attacking, menyerang, percakapan yang mendesak orang untuk ke pinggir tembok, atau percakapan yang membuat pembicaraan itu berjalan dengan laju gitu, seperti air mengalir katanya. Luar biasa. Tapi coba kita baca-baca komentar netizen ya. Soalnya banyak banget dari tadi netizen yang, "Kak, bacain komen aku dong, aku kan jomblo," gitu katanya. Jomblo tuh mereka membanggakan diri mereka tuh. Ada komen dari cepet amat nih pada kirim komentar. Masa gitu dong, kalau lagi pada mau dibacain tiba-tiba hilang. Nih kan baru muncul, hilang lagi. Coba mana operator. Nah, dari Devi, bagaimana caranya agar menjalankan komitmen? Dari Devi, menjalankan komitmen. Komitmen itu kan kita yang merencanakan. Tentunya sebuah janji. Kalau janji ya harus ditepati. Berarti janji harus ditepati. Ya kalau janji nggak ditepatin bukan janji dong. Iya benar, cuma ngomong. Tapi kalau misalnya sudah bicara, jangan hanya berjanji tapi buktikan. Gitu dia. Buktikanlah kau cinta padaku. Malah dokter. Saya jadi malu. Dokter, Hawaii ini emangnya cuma untuk yang muslim saja atau semuanya boleh pakai dokter? Nah, kebetulan platform ini diciptakan untuk mereka yang muslim. Oh, wah
enak dong. Supaya jodohnya juga muslim. Iyalah dong, balance. Jadi sesuai dengan apa yang kita anut. Berarti aman untuk muslim atau untuk semuanya juga boleh? Lebih baik kalau muslim. Oh iya sih, apalagi yang membutuhkan orang-orang seperti saya. Saya jadi sedih. Dokter, ini ada pertanyaan titipan yang udah Ricis tulis waktu Ricis tidur. Oh, jadi tiba-tiba tercetuslah pertanyaan ini. Dokter, pengalaman Dokter Ratna tentang pasangan yang bertemu lewat aplikasi kencan online bagaimana? Nah, waktu itu belum ada Hawaya ya? Iya, apa terinspirasi dari Dokter Hawaya justru mungkin? Nah, mereka sudah punya ide. Mantap, gimana tuh dok? Pada umumnya, menurut penelitian yang dibaca, 13% mereka lanjut dalam hubungan terus. Dan sampai sekarang masih dekat. Kita punya kenalan dekat atau klien kita yang dengan platform perjodohan di online sampai sekarang, sampai anak-anaknya besar masih ada. Kira-kira 13% dari mereka itu yang dicatat oleh orang-orang yang meneliti. Dulu skripsinya nggak tentang ini. Aku skripsinya tentang dunia per-YouTubean sama Instagram sesuai dengan yang Ricis jalani. Soalnya kalau skripsi bahas soal cinta asmara nggak jadi nanti. Soalnya kan cinta itu rumit dok, jadi jangan dimasukin ke dalam mata kuliah. Sudahlah rumit, tambah rumit. Gitu dok. Saya akan menjawab pertanyaan dari netizen. Dokter mungkin ikut jawab dan Iya. kita akan jawab, tapi ada pertanyaan dari netizen dulu yang tadi udah disebut Twitter dengan hashtag Hawaya sama hashtagnya #inheart. Tuh, nanti kita baca-baca lagi di Twitter sampai trending. Kata netizen nih dok, bagaimana cara dapat jodoh? Tuh, gimana cara dapat jodoh? Tapi dokter, jodoh itu kan apakah benar dari kita yang ngatur atau ya udah aja nunggu? Nah itu gimana? Mungkin sama seperti Kalau nunggu aja busnya nggak lewat. ya berarti sama-sama mencari kan dok? Itu, Nah itu iya. gimana cara dapetnya? Kan ada platform lah. Ya sama ya. Nah berarti teman-teman kalau misalnya jomblo butuh teman untuk whatsappan, chattingan, lihat-lihat foto yang cakep-cakep atau syukur-syukur sampai ke pelaminan. Hawaya, karena habis ini Ricis langsung cari di Hawaya. Tapi serius, aku beneran cari. Yang terbongkar rahasia saya. Mungkin teman-teman sedikit atau banyak dapat pencerahan di live kita malam hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, tinggalkan pesan di pertanyaan di kolom komentar, di Twitter, atau mungkin di DM. Atau teman-teman kalau masih mau bertanya yang lebih banyak lagi, boleh komen-komen di mana aja ya. Komen-komen di Instagramnya orang-orang lain juga boleh. Nanti kita jawab-jawabin. Kita baca komentar netizen lagi ya dok. Dari Nurma, haha kalau nunggu aja busnya nggak lewat. Iya sih benar juga kan tadi itu sepi. Halo dari Ude Cahyawati, hai. Banyak banget nonton, udah 5.000 jomblo dok. Ini kira-kira 5.000 jomblo nonton ini cari jodoh apa cari apa tuh? Boleh jadi begitu. Iya kan, karena ini memang pembahasan tentang mendapatkan jodoh yang tepat, bukan yang cepat. Ingat, karena yang cepat belum tentu tepat. Gitu. Cie, kata Nuni, 2, 3, bentar, ada yang komen lagi dari Aisyah. Hai kak, hai semuanya. Ini pada nonton ini, anak didiknya dokter semua nih dari tadi. Itu dosen aku gitu. Kalau dokter punya mahasiswa kayak Ricis, kira-kira mau nggak ngajarin gitu? Wah, dapat ilmu juga kok. Iya, karena kan ilmu juga didapatkan dari mana aja ya dok. Kita lihat dari komentarnya. Dari Silvi, Kak Ricis, ya. Pada kirim emot semua. Atau teman-teman juga boleh deh komen di Instagram Ricis sekarang, pertanyakan tentang jodoh apa aja. PKWK, kita emang jomblo tuh, hidup jomblo. Kalau boleh tahu, dokter jomblo mengakhiri jomblo di usia berapa? Atau menikah di usia berapa? Menikah yang 27.
Alhamdulillah, aku sekarang 25, berarti masih ada sekitar 2 tahun lagi, alhamdulillah. Jadi aku ngerasa nggak buru-buru. Karena aku tuh ngerasa akhir-akhir kemarin, aku mikir, aduh udah 25, aku harus nikah. Ternyata itu adalah pikiran yang kurang tepat. Aku nggak bilang salah ya, cuma aku bilang kurang tepat. Karena pemikiran aku adalah, menikah tuh harus cepat. Sampai akhirnya aku paham, nikah tuh bukan soal cepet-cepetan, tapi yang tepat gitu dong. Iya. Iya kan? Jadi Tepat artinya apa? tepat artinya, Tepat itu artinya emang kita udah kepengen. nah kemarin tuh aku sempat pengen, tapi ternyata belum tepat dari segi waktunya, dari segi A, B, C, semuanya ternyata tidak mendukung. Jadi aku mikir kayaknya ini emang belum saatnya gitu loh dulu. Belum saatnya karena kita masih mengejar sesuatu di karir kita kan. Iya. Aduh kok aku jadi begini. Ya, ini jadinya sekarang pembahasan pribadi ya teman-teman. Ini 5.000, 6.000 yang nonton kan beruntung banget, aku lagi pribadi pribadi nih, jangan di-record ya. Dok, kalau misalnya menurut dokter, kita dihadapkan kepada 2 pilihan. Kira-kira siapakah yang akan kita pilih atau malah tidak keduanya? Menurut dokter gimana? Ada timbangan kan berarti? Ada timbangan pilihan. Timbangan pilihan itu artinya kita taruh yang sama, pendidikan, pekerjaan, penghasilan masih enggak? Penghasilan, kalau Ricis sih nangkepnya tidak terlalu penting, karena bagi Ricis ketika kita menikah, gerbang rezeki pasti akan terbuka dengan kita bersama-sama. Jadi penghasilan nomor sekian. Kepribadian, orangnya tegar, sabar, atau orangnya kemerungsung tuh apa sih? Senangnya buru-buru, gegabah gitu. Nah, kalau kita orangnya debil, hendaklah mendapatkan orang yang global pikirannya. Jadi di keglobalan ini ada unsur debil, itu kan lebih baik. Kalau semuanya global, garis besar aja, siapa yang mau beresin kerjaan ini? Kerjaan di rumah, cita-cita di rumah. Jadi menurut dokter, apakah lebih baik pilih di antara keduanya, atau mendingan enggak dua-duanya cari yang lain? Saya pikir lebih baik yang ada di depan kita timbang. Oke, aku habis ini akan berpikir secara keras. Tapi dok, gimana caranya supaya chat kita itu berlanjut sama calon gebetan secara online? Karena kan kalian nih, kita kan pandemi nggak kemana-mana dok. Kita akan sangat akan sulit bertemu dengan orang baru saat-saat pandemi. Mau nggak mau ketemunya di online, di sosmed, nah itu supaya chattingannya tuh ngalir terus. Caranya gitu. Yang pertama adalah kita lihat minat kita lihat minat dia. Berbicara tentang minat, masing-masing tentu akan melebar. Gunakanlah kalimat-kalimat tadi positif. Jangan mengancam. Kalau kalimat-kalimat mengancam, cowok masa kayak gitu sih? Itu juga kan membuat kita menjatuhkan orang lain. Hargailah semua pikiran orang. Kalau itu tidak sesuai dengan dirimu, coba tantang dia untuk berpikir, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, dan kamu tuh mestinya begini. Nah, itu kan namanya mengajar. Kalau kita mengajar berarti satu jadi guru, satu jadi murid. Nah, itu nggak enak tuh. Jadi lebih baik kedudukan kita setara. Kalau kedudukan kita setara, orang merasa dihargai, ngobrolnya enak. Dengan cara begitu, awet tuh ngobrolnya. Kan kalau setting tuh nggak kelihatan orangnya ya? Enggak. Nah, nanti kalau mempersiapkan diri ketemu, nah itu perindahlah dirimu, tidak berlebihan. Betul. Tetap senyum, jangan merengut. Setuju. Jangan baru datang langsung galau, curhat. Begitu curhatin mantan. Yang ada calon gebetannya, mundur. Iya, tidak berbicara tentang mantan. Dan tidak membicarakan orang lain. Betul. Jadi lebih fokus kepada hubungan kalian berdua saja. Wih, keren banget bahasanya Ricis. Pokoknya soal cinta nih, kadang jago tapi gagal. Gimana tuh dok? Itu dia Ricis ngebahas nih, jago tapi ngejalaninnya
Itu namanya masih belajar. Iya sih dong, karena kan hidup ini selalu belajar, nggak pernah nggak belajar. Jadi salah tuh tetap ada, orang mau belajar. Atau mungkin gini aja deh, sambil belajar bareng-bareng, Ricis mau ngajak teman-teman semua untuk download Hawaya, karena dari tadi pada komen, Hawaya apa sih, Hawaya apa sih? Tuh kan, nggak tahu Ricis dapat ilmu-ilmu tentang perjodohan, apalagi di usia sekarang di Hawaya, download sekarang juga di handphone masing-masing. Kalau menurut dokter, Hawaya ini bagusnya digunakan untuk usia berapa sampai berapa? Biar bisa pada tahu. Usia orang yang sudah memerlukan teman. Teman maksudnya bukan teman main gitu Teman ya. hidup. Kalau menurut aturan undang-undang sih orang boleh menikah umur 20 ya. 20. Yang mulai dari umur 20 sampai tidak terbatas. Atau setelah ada KTP, Oh, 17 tahun tuh udah bisa. ya itu belajar berkomunikasi. Tapi kalau Hawaya kan menyediakan teman untuk dibawa terus. Itu lebih baik ya sekitar umur 19-20 ke atas. Tuh. Atau kalau menurut Ricis, nggak harus dewasa juga, tapi kalau teman-teman yang lain nih, terutama yang muslim, kalau butuh teman, tidak terpaut usia berapapun, bisa aja. Karena kan kita butuh teman, tidak terpaut usia. Misalnya Ricis sekarang di usia lebih muda daripada Ricis sekarang, butuh teman, boleh cari teman di Hawaya, karena kita bisa tahu seperti apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Nah, itu dia. Jadi ingat, cari yang dibutuhkan, jangan sekedar yang kita inginkan. Jangan lupa kalau mau teman-teman ceritain juga tentang percintaan kalian, sama seperti Ricis, bahas percintaan nggak pernah ada habisnya, dipakai hashtag. Hashtagnya adalah cari jodoh dengan Hawaya. Pasti langsung ketemu jodohnya. Ingat hashtagnya, cari jodoh dengan Hawaya. Jadi itu adalah platform yang matching banget untuk kita mendapatkan teman hidup. Just kalau bahas teman hidup merinding, tujuh dok. Apalagi anak muda ya, dokter pernah muda. Sama seperti saya yang selalu muda. Coba kita lihat komentar lagi. Nadia tadi ada mulu nih. Itu ngasih tangan. Kak Ricis, iya. Hai, ini nonton makin semangat karena mereka nanti jodohnya, siapa tahu jodohnya ada di sini katanya. Jodoh kalian di Hawaya kan? Hawaya, iya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau mencari teman hidup di Hawaya, aku rekomendasi banget dari hati, karena jawaban-jawaban tadi aja udah dijawab secara gamblang sama dokter. Ada tim kawal, makasih yang udah mengawal. Jadi aku tuh punya tim kawal dong. Di Instagram, di Twitter, di YouTube, di TikTok, semuanya ada tim kawal. Makasih ya tim kawalku. Jadi buat teman-teman, aku ingetin buat kalian tim kawal juga, boleh download Hawaya. Sekarang juga langsung ambil handphonenya. Mau handphone siapa kayak ambil aja udah. Buka di App Store, di Play Store, ada Hawaya. Itu lagi keren banget sekarang. Kalau kalian nggak download sekarang, takutnya diambil orang tuh jodohnya. Jadi cari dari sekarang, langsung di tag aja tuh mau yang gimana, download langsung cari. Ya deg-degan kalau bahas jodoh. Dokter, nanti aku kirim WhatsApp untuk tanya jodoh. Alhamdulillah. Masih pengen ngobrol sebenarnya dok. Tapi ini mau lanjut DM sama netizen. Oke. Mau balas-balasin komen di Instagram, Silakan. di YouTube, di Twitter. Pokoknya habis selesai kita langsung ketemu di Twitter habis ini. Gak mau tahu, aku tunggu di Twitter di kolom komentar di feed terakhir aku. Gitu. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa aku tunggu di Hawaya untuk mencari foto-foto terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2020. Nanti aku mau cek siapa jodoh. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.